Dewi yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta teman-temanku yang saya banggakan. Selamat pagi. Yang. Perkenalkan, nama saya Ida Rizka. Apa kabar teman-teman? Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat-Nya kita dapat melaksanakan lomba cerita hari ini. Saya akan membawakan cerita rakyat berjudul Lutung Nusantara. Cerita ini diambil dari cerita rakyat Nusantara pada sebuah website. Cerita ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Cerita ini mengisahkan perjalanan guru kita di Kayangan lalu disulung menjadi seekor lutung dan diturunkan ke bumi. Lutung yaitu kerana kita berekor panjang. Saat dia mengembara ke bumi, ia tersesat di tengah hutan. Itulah sebabnya disebut lutung Nusantara, yaitu lutung yang tersesat. Ikuti kisahnya ya teman-teman. Lutung Nusantara. Pada zaman dahulu, bersama bangsa, ada sebuah kerajaan yang sangat makmur, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa-Aku. Prabu Tapa-Aku memiliki dua anak putri bernama Putri Purbalarang dan Putri Purbasan. Putri Purbalarang memiliki sifat yang buruk, yaitu memiliki hati, pembohong, dan ingin melakoni. Bersama beda jauh dengan adik bungsunya, yaitu Putri Purbasan, yang memiliki sifat penyayang, adil, dan bijaksana. Di usia raja yang semakin tua, raja tidak ingin mencerami. Namun, ia belum menentukan siapa yang akan menggantinya, karena ia tidak memiliki seorang anak laki-laki untuk menggantikannya sebagai raja. Raja berkata kepada permaisuri, yang tua, aku sudah merasa menceritakan, namun aku belum menentukan siapa yang akan menggantikan. Karena Putri Purbalarang memiliki sifat yang buruk, maka raja dan permaisurinya lebih memilih Putri Purbasan dijadikan ratu. Mendengar hal itu, Putri Purbalarang merasa marah dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, mengapa ayah lebih memilih Putri Purbasan dibandingkan dengan aku? Aku adalah sulungmu, ayah." Karena hal itu, Putri Purbalarang datang menemui Pangeran Wijayajaya dan pergi ke rumahnya. Ia
Disebutkan dan dirasakan dalam duanya menjadi buruk rupa dan menyeramkan. Pada saat itu, Putri Purbaya dapat menemui ayahnya dan berkata, "Ayah, Putri Purbaya telah dibunuh oleh Allah yang Maha Kuasa karena ia telah menyusahkan kamu. Ia tidak akan memiliki cara memenuhi kerajaan. Maka aku menyarankan agar mengasihkan Putri Purbaya ke dalam hutan." Dengan perasaan yang berat hati, Raja menyuruh seseorang untuk memasangkan Putri Purbaya ke dalam hutan. Di hutan sudah dibuatkan sebuah pondok yang terbuat dari kayu kering dan dedaunan sebagai atas. Di situ Putri Purbaya tinggal bersama hewan-hewan lain. Di kayangan burung indah melakukan kesalahan yang sangat besar. Lalu ia dikukus menjadi seekor lutut dan diturunkan ke bumi. Pada saat lutut itu sedang berjalan-jalan, ia melihat seorang gadis sedang duduk di sebuah pondok, namun memiliki rupa yang sangat buruk. Lalu lutut mendekati gadis itu dan berkata, Putri Purbaya merasa terkejut dan berkata, "Papa tolonglah aku telah diusir dari kerajaan karena wajahmu yang buruk." Lalu lutut berkata, "Putri, marilah denganku, maka wajahmu akan jadi cerita kembali bila engkau mati di dalam ini." Pada saat Putri Purbaya masuk dalam danau itu, wajahnya buruk cantik dilihatnya. Putri Purbaya merasa berterima kasih kepada Lutut dan berkata, "Lutut, aku berterima kasih kepadamu karena engkau telah menolongku. Lalu apa yang bisa kuperbuat untuk membalasmu?" Dan Lutut menjawab, "Putri, bukankah wajahnya seperti kehidupan dan tolong menolong." Dan pada hari itu, sang raja ingin mengetahui keadaan putrinya. Lalu ia menyuruh Pati untuk datang mengunjungi hutan. Raja mendengar bahwa putrinya telah sembuh. Ia ingin putrinya kembali ke kerajaannya. Putri Purbaya mendengar perkataan ayahnya, lalu berkata kepada istri lain agar Putri Purbaya tidak kembali ke kerajaannya. Pada saat itu, Putri Purbaya datang menemui ayahnya dan berkata, "Ayah, bagaimana bila kita mengadakan pernikahan antara aku dengan Putri Purbaya? Barang siapa yang menang akan dijadikan ratu, dan barang siapa yang kalah akan dihukum mati." Esok harinya, perlombaan pun dimulai. Lomba pertama yaitu lomba memasak. Dimenangkan oleh Putri Purbaya karena ia dibantu oleh Lutut dan bidadari dari kayangan. Yang kedua yaitu pajang-pajangan kami. Juga dimenangkan oleh Putri Purbaya karena ia dibantu oleh bidadari dari kayangan. Putri Purbaya menjadi bidadari dan berkata, "Bagaimana
itu dimenangkan oleh putri bersama. Dengan perasaan yang sangat menyesal, putri bersama berkata kepada putri bersama, maafkan aku putri, aku telah mengganggu selama ini, maafkan aku. Karena putri berbahasa yang memiliki sifat yang baik, dia pun memaafkan kakaknya. Akhirnya tertinggal di sana. Pada saat itulah putri berbahasa yang guru tidak hidup bahagia selama-lamanya. Demikianlah cerita saya. Terima kasih.